Oke, nomor 1, berikan nama-nama senyawa berikut ya. Jadi kalian harus hafal nih nama-nama senyawa berikut. Oke. Nah, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan ulang dulu berkaitan dengan penamaan senyawa. Oke. Penamaan senyawa itu kita bagi dua ya. Yang pertama itu ada penamaan senyawa molekuler gitu, atau yang kedua itu penamaan senyawa ionik. Oke, yang molekular atau kovalen. Apa bedanya ya? Perbedaannya adalah unsur yang menyusun kedua senyawa tersebut ya. Jadi kalau misalnya yang kovalen unsurnya itu dia terdiri dari unsur non-logam sama non-logam. Kalau yang ionik itu dia terdiri dari unsur logam dan non-logam. Ya. Jadi ketika kalian itu ketemu kayak gini Na2CrO4, kalian itu harus tahu Na itu apa ya. Apakah natrium, apakah nitrogen gitu, atau neon gitu ya Na itu ya. Jadi harus tahu Na itu apa. Lalu CrO4 itu apa gitu ya. Nah, biasanya kalau yang logam-logam ini dia ujungnya adalah Oke, contohnya natrium, litium, kalsium itu dia adalah suatu logam. Ya, nah logam itu juga ada dua ya. Logam itu ada dua. Logam itu ada dua. Ada logam yang golongan utama. Oke, ada logam golongan transisi. Oke, kalau yang golongan utama itu berarti yang A, transisi itu berarti yang B. Gitu ya. Nah, kemudian kecil banget ya. Nah, bagaimana cara penamaannya? Kalau untuk molekular, kita sebutkan satu persatu. Misalnya gini ya, kalau untuk yang molekular itu kita pakai keterangan jumlah. Ini dia pakai keterangan jumlah unsur untuk yang molekular itu ya. Apa sih Bu maksudnya keterangan jumlah unsur? Misalnya di sini ya, mono itu 1, monodi itu 2, tri itu 3 ya, tetra itu 4, penta 5, heksa 6, hepta itu dia 7, okta 8, terus nona 9, deka itu dia 10 gitu ya. Jadi pakai keterangan itu untuk yang untuk senyawa keduanya. Contohnya ya. Oke. Contohnya NO2. NO2 ini berarti apa dia namanya? N-nya itu adalah nitrogen. Ya. O2-nya itu adalah oksida. Tapi karena O-nya ada 2 berarti kita sebut dioksida. Itu ya. Oke, ada lagi misalnya contohnya P4O10 misalnya ya. Nah, kalau misalnya yang pertamanya itu dia cuma 1, nggak usah disebutin, nggak usah mononitrogen dioksida, nggak usah kayak gitu. Cukup sebutin nitrogen dioksida. Tapi ya, kalau misalnya dia
P4. Ini kan yang pertama P-nya ada 4 ya. Itu harus kita sebutin. Namanya berarti apa? Kalau P itu kan fosfor ya. Berarti ini tetrafosfor. O-nya itu adalah oksida, berarti namanya adalah tetrafosfor. 10 itu kan deka ya. Dekoksida ya. A-nya melebur. A dari dekanya melebur, jadi dekoksida. Nah, untuk yang ionik itu kita tidak pakai keterangan jumlah unsur kalau untuk yang ionik. Contoh, ya, yang ionik itu misalnya NaOH, ya. NaOH ini bukan natrium oksida hidrogen, bukan ya. Oke, ini namanya adalah natrium hidroksida. Oke, terus ada lagi misalnya LiH ya. LiH ini berarti namanya litium litium hidrida namanya ya, bukan hidroksida. Ini litium hidrida. Oke. Nah, masalahnya yang bikin susah itu kalau misalnya ini kan Na ini adalah kationnya ya, yang positif. Nah, CrO4 ini dia negatif. Ini namanya kita sebut sebagai polyion ya. Jadi ionnya banyak ya. Nah, ini tuh ada list namanya ya. Kalau CrO4 itu apa, HPO4 itu namanya apa gitu. Oke? Biar kita searching deh ya. List polyion name misalnya ya. Nah, ini ada nama-nama dari polyion ya. Nah, ini yang ClO, BrO, IO, min, poliatomik ion gitu ya. Poliatom ion, oke. Nah, ini namanya kelihatan kan ya sama kalian? Oke. Misalnya ada Na, kita pindah ke sini. Misalnya contohnya di sini ada contohnya Na2SO3 ya. Kita lihat di sini. Yang SO3 itu namanya sulfit. Ya, sulfit ya. Berarti ini namanya bukan dinatrium sulfit, bukan. Kita udah tidak perlu menyebutkan lagi angka 2 ini kalau penamaan ionik. Ini namanya berarti natrium sulfit gitu ya. Terus misalnya ada lagi ionnya ASO4. Oke. Misalnya mana ya? Ini ya karbonat misalnya. Nih, ini MgCO3 gitu, MgCO3. Nah, namanya bukan magnesium karbon trioksida, bukan ya namanya ya. Karena ini adalah senyawa ion. Namanya adalah Mg itu adalah magnesium. Oke. CO3 itu adalah karbonat. Jadi namanya magnesium karbonat gitu. Nah, ada lagi. Ini kan kalau natrium, magnesium itu dia golongan A ya, berarti dia golongan utama.
Ada lagi kalau yang golongannya itu adalah golongan transisi logamnya. Contoh Fe2O3 gitu ya. Fe2O3 ini kita harus tahu dulu bilox dari Fe-nya berapa, O-nya berapa. Oke. Nah, bagaimana sih Bu nentuin bilox ya? Bilox itu adalah bilangan oksidasi. Oke. Nah, jadi kita harus tahu biloxnya berapa. Kita tentuin dulu. Jadi bilox itu hampir sama seperti muatan ya. Jadi kalau misalnya O itu kan dia muatannya -2. Berarti dia biloxnya -2 gitu. Jadi hampir sama ya. Nah, ini O ini dia biloxnya kan -2. Dikalikan dengan 3, berarti jadi ada -6. Oke. Nah, kita mau hitung bilox Fe. Ini caranya gini. Hampir sama kayak kita hitung MR ya caranya ya. Magnesium karbonat tadi namanya. Oke, ini ceritanya kita mau ngitung bilox Fe. Ini berarti 2 kali bilox Fe ya ditambah 3 kali bilox O. Nah, ini harus sama dengan 0. Kenapa harus sama dengan 0? Karena si Fe2O3 ini tidak memiliki muatan. Dia atom yang tidak bermuatan atau atom netral gitu ya. Nah, 2 kali bilox Fe, kita kan nggak tahu ya bilox Fe berapa. Jadi kalau misalnya unsur transisi, ini kan Fe ini adalah suatu unsur transisi ya. Nah, unsur transisi ini dia biloxnya lebih dari 1. Jadi dia bisa jadi Fe2+, bisa jadi Fe3+ ya, kayak gitu. Nah, sehingga kita harus tahu nih si Fe di sini dia pakai 2+ atau pakai 3+ ya. Ini 2 kali bilox Fe, terus 3 kali bilox O. Bilox O-nya itu adalah -2 sama dengan 0. Berarti 2 kali bilox Fe plus -6 sama dengan 0. Berarti 2 kali bilox Fe itu sama dengan 6. Itu ya. Berarti bilox Fe-nya sama dengan 6/2 sama dengan 3. Oh, berarti Fe di sini adalah Fe3+. Gitu ya. Berarti kita kasih namanya apa? Di sini ya. Kita kasih namanya adalah besi. Sebutin biloxnya. 3 O itu adalah oksida ya. Berarti besi 3 oksida. Ada yang mau ditanyakan di sini? Enggak. Oke, misalnya ada lagi ya, ada pengecualian untuk ini pengecualian ya. Untuk misalnya Ag, NO3 dan ZnO2 misalnya ya. Oke, Zn itu +2 kah? Kita cek dulu. Ya, Zn +2. Oke. Nah, kalau Ag ya, ini untuk Ag dan Zn walaupun dia berada di golongan transisi, oke ya. Untuk Ag dan Zn walaupun berada di golongan transisi, tapi
hanya memiliki satu bilox ya. Oke. Jadi kalau untuk Ag sama Zn, walaupun dia ada di golongan transisi, tapi dia cuma punya satu bilox. Jadi kita nulisinnya tidak perlu pakai tanda kurung. Jadi kalau misalnya untuk AgNO3, namanya apa? AgNO3 berarti namanya apa? Ag itu adalah perak, ya. Perak ya. Nah, NO3 misalnya nggak tahu namanya apa, lihat di sini NO3 itu apa namanya? Nitrat, ya. Oke, nitrat NO3 itu. Jadi ini kita kasih namanya perak nitrat gitu. Terus ZnO2. Zn itu apa? Zinc. Zinc. Oke, zinc. O itu apa tadi? Oksida, Bu. Iya, oksida. Berarti ZnO2 itu adalah zinc oksida. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Bu mau tanya, Bu mau Mm-mm. izin tanya. Itu Silakan. cara bedain yang kovalen sama ionik tuh gimana ya, Bu? Cara membedakan kovalen sama ionik adalah kita lihat dari unsur-unsur penyusunnya. Kalau yang kovalen non-logam sama non-logam. Bu, kalau yang non-logam tuh gimana? Saya nggak tahu nitrogen itu logam atau non-logam gitu ya. Oke, nah nitrogen akhirannya bukan? Nitrogen akhiran katanya bukan? Bukan. Bukan, Bu. Bukan, ya berarti dia bukan logam. Gitu aja. Ya. Nah, sekarang natrium, oke? Natrium. Natrium itu ujungnya enggak? Iya, Bu. Iya kan? Oke, berarti natrium itu adalah suatu logam gitu. Jadi harus tahu. Kalau nggak tahu ya udah skip. Skip lewat aja atau tebak aja ya. Ingat ya, kadang ada yang salah. N itu adalah nitrogen. Na itu adalah natrium. Ya. NO3 itu adalah nitrit. Awas ya, jangan kebalik. Terus ada apa lagi ya? K. K itu adalah kalium, ya, bukan kalsium. Kalau kalsium Ca. Ini baru kalsium. Itu. Terus F ya. F ini bukan fosfor ya, tapi fluoride. Fluoride ya, atau fluorin gitu ya. Ini fluorin. Kalau P itu dia baru fosfor. Hati-hati ya ketika menentukan namanya. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang kita jawab soalnya. Na2CrO4 berarti ini dia senyawa apa? Ionik atau molekular? Ionik, Bu. Ionik. Ya. Berarti kita ngasih namanya Na-nya dulu. Na itu berarti apa? Natrium, Bu. Oke, natrium. Natrium. Pakai tanda kurung nggak? Enggak, Bu. Enggak, karena dia golongan utama. CrO4 apa? Kalau nggak tahu, Kromat. ya kalau nggak tahu lihat di sini. CrO4 itu adalah kromat. Ya ini harus diapalin ini, yang poliatomik ion ini ya. Oke, CrO4 itu adalah kromat, berarti natrium, kromat. Itu ya. Lalu ada K2HPO4. K-nya apa tadi? Kalium, kalsium. Kalium. Kalium, Bu. Ya, ini kalium ya. HPO4-nya kita lihat kalau nggak tahu. Oke, di sini ada nggak HPO4? Nggak ada ya. Ntar, di mana yang ada? Ntar. Nah, ini. Ada nggak HPO4 di sini? Nggak ada apa namanya di sini. Nah, kita cek di sini. Nah, ini ada ya.
Oke, jadi HPO4 itu bentuknya ada banyak. Nih ya, ada HPO4, ada HPO3 ya. Ada HPO4, ada H2PO3, H2PO4, HPO4 ya. Kalau tadi apa namanya? Kalau tadi yang di soal apa? HPO4 aja ya. Oke, HPO4 aja berarti namanya apa? Hidrogen fosfat. Ya, hidrogen fosfat. Berarti ini namanya kalium hidrogen fosfat. Oke. Nah, ini yang harus diapalin. Ini nih, aduh banyak banget ya. Kita save dulu, nanti saya kirimin di GCR. Oke. Ini harus diapalin. Nah, udah kayak gitu ya kalau penamaan senyawa. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Nggak ada? Oke, inget ya. Jadi kalau misalnya ionik, itu mereka tidak dinamain pakai monoditritetra. Kalau yang kovalen baru kita namain pakai monoditritetra. Bisa paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ini kayaknya cuma bisa 2 nomor ya. 1 nomor aja setengah jam. Nomor 2, apakah rumus empiris senyawa yang mempunyai komposisi sebagai berikut ya. Nah, kan emang agak panjang cara cari rumus molekul ya. Agak panjang memang, tapi kita tulis dulu aja langkah-langkahnya ya. Langkah untuk mencari rumus empiris adalah yang pertama adalah tentukan molnya ya. Kedua, bagi dengan mol terkecil. Ketiga, tentukan rumus empirisnya. Oke, kita kerjakan dari langkah yang pertama gitu. Nah, ketika kalian itu menemukan persen-persen seperti ini, jangan kaget ya, karena ini adalah persen massa ya. Persen massa itu berarti menggambarkan persen massa itu menggambarkan masanya ya, masanya. Itu berarti H masanya 2,1 gram gitu. Terus B lagi. O masanya 65,3 gram gitu ya. Lalu S masanya 32,6 gram gitu. Ini langkah yang pertama. Belum masuk langkah yang pertama ya. Ini kita tentukan masanya dulu. Nah, misalnya diketahui di soal ARS sama dengan 32, ARO sama dengan 16, ARH sama dengan 1. Gitu. Nah, langkah yang pertama adalah kita mau menentukan mol. Seperti yang kita ketahui, mol itu rumusnya apa? Mol itu sama dengan massa ya per AR atau massa molekul ya. Massa per AR atau MM. Massa per AR atau MR gitu ya. Nah, ini berarti kalau kita mau menentukan mol H, berarti kita bagi berapa? Kita bagi 32, bagi 16, atau bagi 1? Mol H1. Iya, bagi 1 ya. Ini mau menentukan mol O, 65,3 dibagi berapa? 16. S-nya berarti mau cari mol S dibagi? 32. 32. Oke, ini berarti kan 2,1
ini sekitar 4,01 kalau nggak salah ya. Ini sekitar 1, sekian lah ya. Nah, yang paling kecil siapa molnya? Mol H, mol O, atau mol S? S, Mol Bu. S. Oke, mol S ya. Maka ini adalah yang paling kecil. Yang paling kecil. Ya, berarti ini dibagi, langkah kedua bagi dengan mol yang terkecil ya. Ini dibagi 1, ini dibagi 1, ini dibagi 1. Ya. Nah, H 2,1 bagi 1 ya 2,1 atau bisa kita bulatkan menjadi 2. Oke. 4,01 bagi 1 ya 4,01 bisa kita bulatkan jadi 4. S 1 bagi 1 ya 1 gitu ya. Oke, berarti rumus empirisnya adalah H-nya ada 2 ya, dari sini ngambilnya. Oke. S-nya ada 1 ya, kalau S-nya ada 1 nggak usah kita tulisin. Kita cukup tulis S saja. O-nya ada 4 gitu ya. Berarti H2SO4 si rumus senyawa ini tuh. Bisa? Bisa, Bu. Insya Allah Bu bisa. Oke, nah bagaimana kalau misalnya ditanya tentukan gitu ya rumus molekul molekulnya. Oke, maksudnya rumus molekul dari H2SO4 ini jika Mr gitu dari rumus molekulnya adalah, saya hitung dulu. Ada kalkulator Mbak? Tar. Oke, rumus molekulnya 196 ya. Nah, ini kita jawab soal selanjutnya nomor 2. Jadi, ini rumusnya. Mr rumus molekul itu sama dengan Mr rumus empiris dikalikan dengan N. Yang kita cari adalah N-nya. Ya. Yang kita cari adalah N-nya. Gitu. Masukin Mr rumus molekulnya berapa? 196. Mr rumus molekulnya berapa? Ini H itu, ini kan berarti Mr-nya sama dengan, in case ada yang belum bisa ya ngitung Mr. Ini kan 2 kali 1 ditambah 1 kali 32 ditambah 4 kali 16. Hasilnya adalah 96 gitu ya. Berarti Mr rumus empirisnya adalah 96 dikalikan dengan N. Gitu. Nah, N-nya sama dengan berarti 196 dibagi 96. Maaf Bu, Ya. bukannya 98 ya? Oh ya 98 ya, salah. Oke, 98. Ini 196 dibagi 98. Hasilnya N-nya itu adalah 2. Nah, udah selesai belum sampai sini? Belum, ya. Nah, berarti H2SO4 ini kita kalikan 2. Bukan jadi 2H2SO4, enggak ya. Bukan jadi gitu, enggak. Tapi indeksnya yang berubah, berarti jadi H4S2O8 misalnya. Kalau ada senyawa ini kan contoh aja ya. Jadi seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa Bu.
Ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada? Oke, lanjut ya. Satu soal lagi kayaknya udahan. Cuman dapat 3 soal ya. Nah, berapa banyak atom yang terdapat dalam 5 mol belerang? Oke, 5,01 mol belerang. Oke. Nah, kalau misalnya ditanya atom, berapa jumlah atom, berarti kita harus tahu konversinya. Konversinya adalah 1 atom sama dengan, 1 mol 1 mol sama dengan ya 1 mol itu atau 1 mol itu dia mengandung, saya tulis aja ya, mengandung, nanti kita ada panah doang kalian nggak ngerti maksudnya apa. 1 mol itu dia mengandung 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Gitu. Berarti ya yang ditanya kan kalau 5 mol belerang berapa atomnya gitu ya. Kalau 5 mol. Ya berarti gampang. 5,01 mengandung berapa atom? Gimana caranya? Diapain? Dikali, Bu. Iya, tinggal dikali aja. Berarti 5,01 dikali 6,022 kali 10 pangkat 23. Ya, sama dengan 5 kali 6, 30. Sekitar 30, sekian kali 10 pangkat 23 atom. Gitu ya. Jadi gimana sih ini rumusnya? Ini bisa kita pakai faktor konversi. Ini kan berarti kan atomnya ini kan 6,022 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Gitu ya. Kalau misalnya kita mau dapat hasilnya itu mol, oke, berarti tinggal kita kaliin 5,01 mol. Coret. Hasilnya dalam bentuk atom. Kebalikannya, ya, kalau misalnya soalnya kayak soal yang B, soal yang B itu, kalau nggak salah ya, berapa mol kobalt gitu, yang memiliki berapa? Lupa saya. Ada di bawah soalnya. Nomor 3, 6 kali 10 pangkat 9 ya. Yang memiliki 6 kali 10 pangkat 9 atom. Oke. Nah, yang jadi acuan adalah si 6,022 aja ya. Ini 6,022 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Ya. Sekarang kita pengen satuannya apa hasilnya? Atom atau mol? Mol. Mol, oke. Biar satuannya mol, ini atom yang 6 kali 10 pangkat 9-nya harus ada di atas atau di bawah? Harus ada di atas atau di bawah? Di atas atau di bawah? Di atas, Bu. Di atas? Oke, kalau di atas kita lihat ya, kalau di atas ya. Berarti kayak gini kan, 6 kali 10 pangkat 9 atom per 1 gitu. Ini jadinya satuannya apa kalau kayak gini? Atom. Kalau kayak gini, satuannya ya, jadi ini 6 kali 6, 36 kali 10 pangkat 23 tambah 9.
Ya, 23 tambah 9 itu 32. Ini satuannya, kalau kayak gini jadi atom kuadrat per mol. Ya kan? Karena atom kali atom per mol. Sesuai dengan yang kita inginkan nggak? Enggak. Enggak. Kita pengennya satuannya mol. Salah. Ya. Berarti Di harus di bawah. mana? Di bawah. Ya. Oke, di bawah. Jadi 1 per 6 kali 10 pangkat 9 atom. Gitu. Atomnya coret ya. Coret. Oke, atomnya dicoret. Oke, kemudian ya udah tinggal kita kaliin, berarti tinggal kita bagi. Ya, 6,022 kali 10 pangkat 23 dibagi 6 kali 10 pangkat 9. Gitu. Jadi hasilnya berapa? Kebalik nggak sih? Bentar. Tar. Berapa coba hasilnya ini? Terlalu besar ya? Oh, sorry. Ini salah ya. Salah. Ini harusnya gini. Molnya harus ada di atas. Ini berarti gini. 1 mol per 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Kali itu kali tadi 6 kali 10 pangkat 9 atom per 1. Ini atomnya coret ya. Jadi molnya ada di atas. Kalau tadi kan molnya ada di bawah ya. Kayak gitu. Ini berarti hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat minus 14 mol. Berarti seperti itu. Ya, atau kalian bisa pakai cara kali silang. Ya, kalian bisa pakai cara kali silang. Kayak gimana maksudnya? Kan tadi 1 mol itu dia mengandung 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Ya, kalau 5 mol kita asumsikan berapa? Ini yang ditanya ya, kita asumsikan X. Oke, terus kita kali silang. Kalau kali silang tuh berarti kayak gimana? Gimana kalau kali silang? 1 mol kali 6,2 X 5 mol kali 6. Iya, oke. Bisa ya? 10 Ya. pangkat 9, Bu. Ini kali ke sini ya. Ini dikali. Ini dikaliin ke sini. Berarti jadi X gitu ya. X mol sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 atom mol gitu ya, kali 5 mol. Oke, ini molnya sama, kanan kiri kita coret. Berarti X-nya sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 dikali 5,01 tadi ya. Oke, hasilnya sekitar 30, sekian kali 10 pangkat 23. Kalau kebalikannya berarti kayak tadi sama caranya ya. Caranya sama, bisa pakai kali silang. 1 mol itu dia mengandung 6,022 kali 10 pangkat 23 atau partikel ya. Nah, terus yang ditanya apa tadi kebalikannya ya? Kalau misal ada 5 kali 10 pangkat 9 atom gitu, yang tidak kita ketahui kita misalkan X gitu. Terus kita kaliin. Ini kaliin ke sini, ini kaliin ke sini gitu ya. Ini kan jadi hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat 9 atom mol gitu.
sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 atom X. Atom X, gitu kan? Nah, atomnya coret. Oke. Yang kita mau tahu kan X-nya ya. Berarti X sama dengan 5 kali 10 pangkat 9 ya per 6,022 kali 10 pangkat 23. Ini satuan molnya masih ada. Dapat deh ya. Jadi jawabannya adalah sekitar berapa tadi? Oh, 6 bukan 5 ya. Ini 6. Jadi jawabannya sekitar 10 pangkat min 14 mol itu sama dengan X-nya ya. Jadi terserah kalian mau pakai cara yang mana, mau pakai cara yang konversi satuan atau mau pakai kali silang. Lebih mudah yang mana terserah sama kalian gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Enggak? Ibu izin bertanya, Bu. Untuk ini yang Ibu tadi bilang itu ada hafalan tentang ini poliatomik, itu nggak ada cara cepat ya Bu buat ngafalin, Bu? Enggak sih, itu emang harus banyak latihan soal. Ya mudah-mudahan nanti dapat soalnya yang kalian apal ya. Oh iya Bu. Iya, emang nggak ada cara cepatnya. Gitu. Satu nomor lagi ya sebelum kita akhiri. Timah SN, gampang ini mah ya. Timah terdapat di kulit bumi sebagai SnO2. Hitunglah persen massa dari Sn dan O2 dalam SnO2. Nah, ini mah pakai persen unsur aja ya. Pakai persen unsur. Apa rumusnya teh? Persen unsur ya sama dengan jumlah atom ya. Jumlah atom dikali AR atom dibagi MR total gitu ya, MR senyawa saya nulisnya. Dikali 100% gitu. Oke. Nah, persennya ini kali 100 aja. Nanti ada yang dia ngaliinnya 100% gitu ya, di kalkulatornya 100 plus persen, jadi hasilnya 0, salah ya, kali 100 aja udah itu hasilnya jadi persen. Oke, nah SN itu AR-nya berapa? AR SN berapa? 119 ya kalau nggak salah. Terus ARO itu dia 16, berarti kita cari dulu MR dari SnO2 ya, benar nggak sih 119 SN itu? Ya benar ya. Nah kita cari dulu MR-nya. Oke, saya jelasin lagi ya cara cari MR, takutnya ada yang belum bisa. SN-nya ada 1, berarti 1 kali AR SN ditambah 2 kali ARO ya. Kenapa 2? Karena O-nya ada 2. Ini berarti 1 kali 119 ditambah 2 kali 16 ya. Ini 119 tambah 32 berarti hasilnya adalah 151. Ya, 151 ya. Nah, persen unsur berarti kita cari persen tiap masing-masing unsur. Berarti kita cari persen SN sama persen O. Persen SN-nya berapa? Jumlah atom SN-nya ada berapa? Ada 1. Dikali AR dari atom. Oke, AR-nya berapa? 119 per 151 dikali 100%. Hasilnya sekitar berapa ini? 10 ya? 70 apa? Sekitar 70 kalau nggak salah ya, hasilnya 70%. Hitung aja dulu lah, 119 bagi 151 kali 100. Oke. 7,88. Iya, 78,8%.
Ya, terus O-nya berarti 2 kali ARO-nya 16 per 151 kali 100%. Berarti hasilnya sekitar 21,2. Benar nggak? 1,19. 21,2. 21,2% ya. 21,19 boleh. Ini kan kalau dibuletin jadi 21,2 ya. Oke, boleh ya seperti itu. Gampang kan? Oke, mau kita satu nomor lagi aja lah ya. Oh, ini operasi pembatas tapi panjang. Udah sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, jadi seperti itu. Ada satu lagi itu ya, ada yang namanya persen, ada persen massa, oke. Terus ada persen hasil. Ya, persen massa itu apa rumusnya? Ada yang bisa sebutin nggak? Ini Bu, massa unsur dibagi massa senyawa per total dikali 100%. Massa unsur dibagi, oke, massa senyawa total dikali 100 kali 100 gitu ya. Nah, ada persen hasil. Persen hasil itu kayak gimana? Misalnya dari hasil praktikum gitu didapat, misalnya gini ya, kalau persen hasil itu di sini saya nulisnya ini. Dari hasil pengendapan sampel gitu ya. Terdapat 0,2 gram endapan. Misalnya gitu. Dari sampel yang beratnya 2 gram. Misalnya gitu. Oke. Terus nanti berapa persen hasilnya? Gitu misal pertanyaannya. Berapa persen hasilnya? Oke. Nah, ini persen hasil itu sama dengan hasil eksperimen dibagi dengan hasil masa eksperimen. Ini harusnya udah ya belajar di itu praktikum. Masa eksperimen dibagi masa sampel kali 100%. Berarti masa eksperimennya 0,2 per 2 dikali 100 gitu. 0,2 per 2 berarti 0,1 ya kali 100. Berarti dia 10%. Ini yang praktikum pengendapan kemarin kayak gini nggak? Ada ngitung kayak gini nggak? Ada Bu. Ada ya? Oke. Ada. Jadi itu ya, nanti tolong diingat. Oke, sisanya belum kita bahas ya. Nanti kalau mau dibahas silahkan disepakati waktunya kapan. Minggu depan saya agak longgar. Silahkan disepakati aja waktunya kapan ya. Kita cukupkan tutorial kita sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada, Bu. Oke. Nah, nanti saran dari saya, latihan-latihan yang ada di modul dikerjakan untuk drill soal persiapan UTS ya. Jadi kalau mau UTS harus banyak latihan soal. Gak hanya kimia, untuk Matdas sama Fisdas juga berlaku hal yang sama. Baik, terima kasih, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bu. Terima kasih.